Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik Sekolah Minggu yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali berjumpa dalam ibadah online Sekolah Minggu. Dan kita bergembira dan bersukacita untuk kabar sukacita yang kita telah dengarkan bahwa benar Yesus telah bangkit, mengalahkan kuasa maut. Memulai ibadah kita hari ini semuanya berdiri. Kita menyanyi sama-sama, Yes, Yesus bangkit. Diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes. Mari kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan. Kita akan membaca mazmur secara berbalasan dari mazmur pasalnya yang Pasal 144, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 144, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat bagian Alkitab yang kita akan bersama-sama baca, mari memperhatikan jadi ayat yang ke-5, Kakak Reti yang akan baca. Ayat yang ke-6 akan dibacakan oleh Kakak Ayub dan adik-adik yang ada di rumah. Ayat yang ke-7 kembali Kakak Reti. Ayat yang ke-8 Kakak Ayub dan adik-adik. Seterusnya sampai pembacaan kita selesai. Kita akan bersama-sama menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan. Dari ayat yang ke-5. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi,
bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hambamu. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 178. Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Adik-adik yang ada di rumah, sadar atau tidak sadar, seringkali kita melakukan dosa atau pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan sedih. Paling utama adalah mulut kita sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau tidak benar, bahkan sering berkata kasar, baik itu kepada orang tua kita maupun saudara-saudara kita, bahkan setiap orang-orang yang berada di lingkungan kita. Nah, saat ini kita akan datang mengakui untuk setiap pelanggaran yang kita sudah lakukan, dan bentuk mengaku dosa kita ini dalam bentuk nyanyian dengan sikap doa. Mari kita menundukkan hati kita, mengaku dosa kita, dan kita menyanyi, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni Tuhan kami berlumuran dosa. kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kita semua yang telah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka berita anugerah dinyatakan kepada kita dari
Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Marno. Tapi sebelumnya itu, menyambut firman yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan. Kepada Kakak Marno dengan kasih disilakan. Yes, Yesus bangkit. Kabar kebangkitan Yesus menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Kabar kebangkitan Yesus menjadi perbincangan yang hangat waktu itu. Bahkan bagi banyak orang Yahudi memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus. Tapi sayang sekali, ternyata ada orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan kabar bohong. Ada orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menutupi kebenaran dan menyebarkan dusta bahwa Yesus tidak bangkit. Siapa dia? Siapa mereka, anak-anak sekalian? Hari ini kita akan melihat jawabannya dan menemukan jawabannya melalui pembacaan Alkitab dan juga melalui cerita Alkitab. Anak-anakku yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Silahkan persiapkan Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa, meminta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang mengalahkan kuasa maut. Hari ini kami bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Dan kami mau memberi hati kami dan diri kami untuk dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak sekolah minggu, cerita Alkitab hari ini bercerita mengenai peristiwa setelah Yesus dikuburkan dan pasca atau setelah Yesus bangkit.
Ceritanya seperti ini. Anak-anak sekolah minggu, waktu Yesus sudah mati, Yesus dikuburkan. Masih ingat siapa yang menguburkan Tuhan Yesus? Ya, pasti ada yang jawab, Yusuf Arimatea. Betul sekali. Yusuf Arimatea lalu meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan. Yesus mati dan dikuburkan. Artinya betul-betul bahwa Yesus benar-benar telah mati dan dikuburkan. Dia tidak pingsan, dia tidak pura-pura mati, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. Nah, anak-anak sekolah minggu keesokan harinya, setelah lewat hari persiapan, yaitu pada hari Sabat atau hari Sabtu, datanglah imam-imam, kepala, dan juga orang-orang Farisi kepada Pilatus. Mereka datang menghadap Pilatus dan meminta sesuatu kepada Pilatus. Apalagi ya rencana imam-imam ini? Ternyata tidak sampai cukup membuat Yesus mati saja. Tetapi ada lagi rencana mereka, anak-anak sekalian. Nah, imam-imam kepala ini dan juga orang-orang Farisi ini datang kepada Pilatus dan memberitahukan kepada Pilatus bahwa Tuhan, kami ingat si penyesat ini pernah mengatakan, wah, mereka menyebut Yesus si penyesat ya. Si penyesat ini pernah mengatakan bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Anak-anak, ternyata mereka masih ingat ya apa yang pernah Yesus katakan. Orang-orang Farisi ini, imam-imam kepala ini masih ingat apa yang Yesus pernah katakan. Ya, Yesus pernah mengatakan bahwa setelah 3 hari dari kematiannya, dia akan bangkit. Nah, orang-orang Farisi ini dan imam-imam kepala ini datang kepada Pilatus, meminta bahwa bolehkah kami meminta penjaga-penjaga untuk menjaga kubur si penyesat itu. Wah, ternyata imam-imam kepala ini meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit. Mengapa? Karena jangan sampai nanti murid-muridnya datang mencuri mayatnya dan mengatakan bahwa Yesus bangkit, padahal dicuri. Ini ternyata rencana mereka dari awal memang sudah ada niat yang jahat. Ya, anak-anak ya, niat mereka sudah jahat. Mereka meminta prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Jangan sampai mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, ini yang diduga-duga oleh para imam-imam dan juga orang-orang Farisi. Nah, lalu Pilatus memberikan kepada mereka ini pasukan-pasukan bagimu. Jadi pasukan-pasukan ini diberikan di bawah otoritas atau kuasa imam-imam dan juga orang-orang Farisi. Ambillah. Lalu pasukan-pasukan ini menjaga kubur Yesus dan kubur itu juga dimaterai atau diberi tanda khusus. Jadi tidak boleh ada orang sembarangan yang datang ke kubur itu. Tidak boleh ada orang yang pergi membuka kubur itu. Karena sudah diberi materai waktu itu. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sudah bisa bayangkan ya bagaimana setelah Yesus dikubur ternyata kubur Yesus dijaga, ada pengawalan yang ketat, dimaterai sehingga tidak boleh ada orang yang datang ke kubur Yesus. Bahkan mencuri pun tidak bisa. Karena ada penjaga ya. Dan sudah diberi tanda khusus. Oke? Nah, keesokan pagi di hari pertama minggu itu, ketika Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain hendak pergi menjenguk ke kubur Yesus, tiba-tiba terjadilah gempa bumi dari langit. Terjadi gempa bumi di hari minggu pertama hari itu, di mana Yesus bangkit. Terjadilah gempa bumi yang turun seorang malaikat Tuhan dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus waktu itu. Anak-anak sekolah minggu, suatu fenomena terjadi. Terjadi gempa bumi, lalu turun malaikat Tuhan dari langit
duduk di atas batu itu dan menggulingkan batu itu. Para penjaga-penjaga yang waktu menjaga waktu itu kubur Yesus sangat kaget melihat peristiwa itu. Mereka sangat kaget karena kubur Yesus terbuka, gempa bumi terjadi, dan pastilah mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi di kubur Yesus waktu itu. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa melihat dan kita bisa membayangkan bahwa ternyata prajurit-prajurit ini sebenarnya melihat apa yang terjadi di kubur Yesus waktu itu. Sebenarnya mereka menjadi saksi dan melihat secara langsung peristiwa yang terjadi waktu itu ketika Yesus bangkit. Oke? Ya, para prajurit-prajurit ini akhirnya ketakutan dan mereka lari karena melihat peristiwa yang terjadi di kubur Yesus waktu itu. Dan benar, Yesus benar-benar telah bangkit. Malaikat memberitakan berita ini baik kepada Maria, kepada perempuan-perempuan, bahkan juga kepada murid-murid Yesus yang lain, bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sanalah kamu akan berjumpa dengannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, prajurit-prajurit tadi yang sudah takut, kaget melihat peristiwa itu pergi ke kota. Sesampainya di kota, mereka pergi kepada imam-imam dan juga kepada orang-orang Farisi tadi. Mereka datang kepada imam-imam dan menyampaikan apa yang mereka telah lihat. Tapi sayang beribu sayang, para imam-imam sudah punya rencana yang jahat untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya bahwa Yesus sudah bangkit. Para imam-imam menyuap prajurit-prajurit ini supaya tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi mereka harus mengatakan yang sebaliknya, bahwa mayat Yesus itu dicuri. Anak-anak sekalian, sayang sekali prajurit-prajurit ini hanya karena uang tidak lagi menceritakan apa yang sebenarnya, tetapi mereka berbohong, berdusta, dan mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa yang pertama, hari ini kita belajar bahwa benar Yesus benar-benar bangkit. Berita sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus tidak dapat dibungkam. Berita sukacita tentang kebangkitan Yesus tidak dapat disembunyikan. Walaupun ada orang yang menutup-nutupinya, walaupun ada orang yang berusaha menutupi kebenaran itu, tetapi ternyata hal itu tidak bisa lagi disembunyikan dan tidak bisa lagi dibungkam. Buktinya apa anak-anak sekalian? Kita punya Alkitab. Alkitab ini dengan jelas menceritakan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Apa buktinya lagi? Murid-murid Yesus akhirnya juga memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai kita sekarang, kita bisa merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jadi anak-anak sekalian, berita Paskah bahwa Yesus sudah bangkit tidak bisa disembunyikan dan tidak bisa dibungkamkan oleh apapun dan oleh siapapun. Itu yang pertama yang kita mau renungkan hari ini. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu yang kita mau pelajari hari ini, bahwa mari kita percaya dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus yang sudah mati benar telah bangkit. Dia menang atas kuasa maut. Dan kita percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Menang, mengalahkan kuasa maut, dan menjaminkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal bagi saya dan juga bagi anak-anak sekolah minggu. Yang ketiga yang kita mau pelajari hari ini dan kita mau renungkan bersama-sama,
bahwa sekarang anak-anakku semua, kita sudah mendengar, kita sudah percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Tugas kita sekarang apa? Mari kita bersaksi, menceritakan kepada semua orang lewat perkataan dan perbuatan kita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jangan lagi berkata bohong, jangan lagi malu-malu untuk menceritakan siapa Yesus. Mari bersaksi lewat tutur kata dan perbuatan kita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jangan menyebarkan hoax atau kebohongan. Cukuplah prajurit-prajurit dan imam-imam waktu itu. Tugas kita sekarang menceritakan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mari kita sama-sama katakan, yes, Yesus bangkit. 2, 3. Yes, Yesus bangkit. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini, cerita Alkitab hari ini menolong kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senang untuk belajar firman Tuhan, anak-anak yang selalu senang untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita. Alkitab kita, bukan HP canggihnya ya, tapi Alkitab buku. Kita buka dari Injil Matius pasal 27. Kita akan baca ayat 62 sampai ayat 66. Kemudian pasal 28 ayat 1 sampai ayat 15. Sudah dapat? Oke, Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Kemudian kita lanjut pasal 28 ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Guru bacakan, silahkan anak-anak memperhatikan. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Mari, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu
dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita boleh bersyukur, boleh mendengarkan cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh Kakak Marno. Dan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa apapun setiap kebenaran yang kita dengarkan, ya mari itu kita kabarkan. Jangan kita mengabarkan yang tidak benar. Kita meresponi untuk firman yang kita sama-sama sudah dengarkan. Mari kita menyanyi sama-sama. Bohong-bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dalam bentuk materi atau uang. Ya adik-adik, persembahannya nanti boleh dimasukkan di dalam amplop dan boleh minta tolong sama orang tua untuk memasukkan dalam kotak online sekolah minggu yang telah disiapkan oleh pengurus sekolah minggu di depan pintu gereja. Ya, sebelumnya ada nats yang akan bersama-sama kita dengarkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 149, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bait yang kedua nyanyikanlah dengan riang. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Doa syafaat dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Pak Marno. Dengan kasih disilakan.
Ya, anak-anak yang ada di rumah, mari kita sama-sama masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Dan kita nanti akan akhiri bersama-sama dalam doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit dan menang, menjaminkan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk setia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya dan berani menceritakan tentang kebangkitan Yesus, karya Tuhan dalam hidup kami, melalui tutur kata kami dan juga melalui perbuatan kami kepada sesama kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah kami ini Tuhan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur kepadamu untuk ibadah perayaan Paskah SMGT Jemaat Shilo Campagaya yang boleh terlaksana di hari Senin yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Paskah yang kami boleh nikmati bersama-sama. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Tolong kami untuk menggunakan setiap waktu kami, belajar, membantu orang tua kami, berbuat baik, dan juga mengasihi sesama kami. Tekun membaca Alkitab, rajin berdoa, dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh mengikuti ulangan, yang boleh sembuh dari sakit. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan bagi kami semua. Biarlah pendidikan kami Tuhan boleh berjalan dengan baik, kami rajin belajar, dan kami boleh mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Mama dari Theo, dan juga Bapak dari teman kami Indah yang saat ini mendapatkan perawatan karena sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga boleh mendatangkan kesembuhan bagi kedua orang tua kami ini, bahkan juga bagi teman-teman kami yang sakit. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di NTT, Kupang, dan sekitarnya. Beberapa hari yang lalu dilanda musibah bencana alam. Kami mohon Tuhan menolong saudara-saudara kami di sana, memulihkan keadaan mereka, memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Kiranya juga Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan untuk menolong dan membantu saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tolong kami Tuhan, agar kami juga senantiasa menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan kami. Dan kami berdoa, Tuhan kiranya menolong setiap orang tua kami, kiranya mereka tetap sehat dan kuat dalam bekerja, dan juga dalam mendidik, mengarahkan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami dan doa syafaat kami. Tuhan dengarkan, dan kiranya Tuhan menjawab menurut waktu dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari berdiri kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya adik-adik, mari kita terus memberitakan kebenaran dalam kehidupan kita bahkan dimanapun kita berada. Menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 210 ayatnya yang pertama. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali. Mari bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan memakai masker dan rajin cuci tangan. Jadi kemanapun kita pergi harus rajin tetap memakai masker. Ya, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.